bisa berbeda-beda dan kenapa bisa jadi konflik? Balik lagi, masalahnya apa landasannya? Politik. Betul, semua itu politik. Ada yang pelatarinnya. Politik Ya gitu. itu kan dulu yang berkuasa kan yang menetapkan Al-Quran makhluk itu yang khalifahnya itu kan apa? Iya. Mutasim, siapa itu? Iya ya. Rizky, halo Rizky. Siap. Coba kita kembali ke teks ya. Bisa nggak dijelaskan? Tapi kan sejauh yang aku tahu, Yohanes 1 pasal 1 itu kan ada dalam bahasa Gerika ya, Yunani ya. A- Apakah ada bahasa bahasa Ibraniunnya? Kalau ada bahasa Ibraniunnya, bisa nggak diurai? Coba ya dibuka ya. Jelasin ke Gus Petik yang berhadasanya. Iya, bagaimana kok logos itu kan ilmu. Bagaimana kok bisa terus larinya ke Yesus itu loh? Kan seperti biologi. Ya, itu kan logi itu logos itu mengatakan ilmu atau firman yang kemudian ilmu. Terus bagaimana mereka bisa nisbahkan kok ke Yesus itu gimana pendekatan bahasanya? Oke. Jadi gini, malahan kalau misalkan dilarikan ke bahasa Arab, bahasa Ibrani, Ya, itu nggak ada kesaktian di situ. Kesaktiannya Yesus nggak ada. mantap ini kita punya generasi-generasi penerus yang mantap. Suaib dari Reski Saya, Suaib. Bos. Jangan sih, ini meja makan jadi meja buku ini. Mantap, mantap. Buka itu dimakanin semua sama dia itu Gus. Ini kan? Nah ini. Beresit pada mulanya haya adalah hadavar perkataan. Hadavar dan perkataan itu haya adalah bersataim ha Elohim dengan Elohim. Elohim dan Elohim ya adalah perkataan itu sendiri. Nah, di sini hadavar ha da var. Artinya the word the, karena ini kan sebagai definite artikel isim ma'rifatnya. The word begitu. Dan juga di sini menggunakan Elohim. Elohim ini kan jamak hak Elohim ini. Nah, permasalahannya ketika ditarik dalam bahasa Arab sim salabim ke arba Elohim menjadi Allah. Itu permasalahan di situ. Begitu. Nah, kalau yang logos itu kan logos kan aslinya kan sebenarnya bisa di banyak ini ya, banyak definisi Gus. Kata logos itu bisa pemikiran, kayak kata logika, logik gitu kan dari kata logos Yes, itu. sorry. Logik gitu dari kata logos. Dia lebih masuk ke perkataan itu sebenarnya. Iya, bisa Itu perkataan. Iya. Itu bisa ke kiri, bisa ke kanan itu. Ibaratnya kalimat apa istilahnya itu? Kalimat yang bisa dipakai buat ke kiri, buat ke kanan juga bisa gitu. Tergantung kaidahnya. Maka dari itu yang aku mau cari itu ya, ketika logos itu terus dinisbahkan kepada Yesus itu dalam konteks iman apa dalam konteks ilmu gitu loh. Kalau dalam konteks iman ya sudah, iman nggak bisa didiskusikan. Kalau dalam konteks ilmu bisa nggak dijabarkan? Pertanyaannya gampang begini, kenapa logos itu nggak dinisbahkan ke Musa misalkan begitu? Kenapa ke Yesus? Itu argumentasi dasarnya gimana kalau dari tinjauan bahasa? Apakah bisa gitu? Ini pertanyaan Gus Petik tadi itu jawaban di sini. Ini kita kutip langsung dari sabda ya, dari situ, dari punya internal mereka ya. Logos, Oke. kata benda pastinya nih yang biasa diterjemahkan dengan perkataan, tapi juga pertimbangan atau nalar. Nah, pemikiran tadi dikatakan model tadi nalar, atau arti lazim digunakan dalam filsaf Yunani sejak Heraklitos abad ke-6 sebelum Masehi sampai ahli filsafat Yahudi yang bernama Philo dari Alexandria pada abad pertama Masehi untuk prinsip pengikat yang mendasari jagat raya. Dalam LXX atau Septuaginta, logos adalah terjemahan dari kata dalam LXX atau Septuaginta, logos adalah
Davar. V tanpa dages. V ini, VA. Jadi H da var dari kanan. H da var. Davar. Yang ada Pak. Sebentar, Chef. Sebentar, Sueb. Sebentar. Davar itu isimnya isim kepersonal atau isim biasa? Isim biasa. Berarti kan tidak bisa dinisbahkan kepada personal kan? Makanya tadi aku bilang dari awal kalau pakai bahasa Ibrani ini nggak sakti. Itu hubungannya bukan dengan makhluk itu, Gus. Lah iya, kenapa kok bisa jadi makhluk, jadi personal gitu loh? Nah, firman ini kan Iya. yang apa Ibrani dabar yang adalah firman kreatif dari Allah. Nah, berarti pemikiran lagi. Seperti kata Moraleski tadi. Kreatif Allah dan sejajar dengan Sofia atau hikmat. Berarti bisa dikatakan nalar, pemikiran maupun hikmat. Yaitu pengantara Allah, pengantara. Sebuah kreasi pemikiran apa kreatif yang dimana jadikan sebagai pengantara. Mungkin ini Mores, Sueb, itu wahyu bisa nggak? Nah, kalau diterjemahkan dengan wahyu, kalau dalam bahasa kitabiahnya, Kalau misalkan penjabarannya ada bisa dikatakan seperti itu. Masalahnya yang nggak ada. nggak maksudnya dari situ pengantaran maksudnya dia kan kalau berkata Tuhan dalam konteks kita kan wahyu kan, apa yang Tuhan sampaikan itu firman Tuhan. Hmm. Masalah kita punya ini kan konsepnya memang dari Tuhan, tapi ini kan konsep manusia. Aromanya. Ya itu dari filsafat itu tilo kan. Nah, pengantara Allah Seperti yang ini. dalam Saya jelasin bandingnya seperti kurios dengan kui ya. Itu kan apa namanya bentuk tidak langsung kan. Kalau bentuk langsung itu bentuk tidak langsung kan kurios. Kata kurios dan kurie artinya arah literal itu arah Tuhan. Bahasa itu dibagi berapa definisi. Seperti dalam Indonesia juga kan ada bahasa Indonesia dalam teks penalar leksikografi, yaitu bahasa Yearling, ada bahasa sastra, ada bahasa hukum, ada filsafat 4 gitu. Nah, bahasa filsafat ini bergabung dengan bahasa teologi ya, umumnya klasifikasian. Dan kurios atau kuri ini bisa diartikan sebagai Tuhan itu ketika ada dalam ranah teologi aja. Karena kalau dalam literal nggak seperti contoh kata Gusti dalam bahasa Jawa. Ketika kita bicara kata Gusti secara literal memang untuk manusia Tuhan, untuk bangsawan, untuk orang kaya, orang yang ditinggikan itu Gusti. Tapi itu juga disandang dalam unsur-unsur teologis. Ketika contoh Sang Hyang yang tinggi, maka kita menyebutnya Gusti juga. Jadi dalam pemahaman atau kerangka penalaran teos tadi. Berarti kan begini, logika kalimatnya memang sangat diperlukan untuk mencari makna sebuah diksi kan begitu jadinya. Dia dalam domain apa digunakan seperti itu. Tapi yang menarik tadi gini Reski, apa yang dijelaskan oleh Suaib tadi itu kan tidak ada alasan davar itu bisa dinisbahkan kepada personal itu loh, kan tidak ada. Masalahnya gini Gus, apa tadi saya minta Suaib jelasin karena gini, kalau cara bahasa aslinya itu Yuni, maka kita geser ke Ibrani gitu kan, itu ada distorsi. Contoh nih Gus, distorsi yang paling dalam itu ketika mempadankan Hamasyah atau Al-Masih menjadi Kristus. Ngaco, kemarin saya sempat ketawain tuh saya jelasin, tapi dia kan, oh iya benar ternyata. Jadi gini, pemahaman leksikografi Yunani ya, kata Kristus bisa merujuk kepada sesembahan Kristus itu. Tapi kalau dalam Ibrani ketika kita cara Hamasyah,
Hamas tuh nggak mungkin Tuhan, pasti manusia. Kesian. Karena kenapa? Dia yang diurapi apa ya oleh Tuhan, rapi Tuhan dan nggak gitu loh. Penalarannya gitu. Nah, dia dengan kata kuris. Karena dewa-dewa Asgard, Olympus ya, itu digelari Kristos. Ada dalam buku of Rome, karya Carol Armstrong gitu. Nah, kalau untuk itu tuh untuk statement saya pakai itu pandangan penalarannya Carol Armstrong karena memang itu gitu loh. Kalau bicara tadi Ya mungkin kapan-kapan kalau jadi apa ya? Diskusi. monggo Mas Unggul. Begini, Jadi distorsi Gus kalau paksain gitu loh. iya terjadinya distorsi itu dan kalau kita sayang di sini nggak ada teman Oten sih ya, kita nggak bisa konfirmasi bahwa sebetulnya dari apa yang dijelaskan Rizky dan Sueb tadi itu memang tidak bisa dafar itu dinisbahkan kepada personal, apalagi personal itu khusus Yesus, karena itu kata-kata word, kata-kata kan beda dengan manusia gitu loh. Berarti kan menisbahkan dafar atau logos atau firman itu kepada Yesus itu ada dalam ranah iman. Dalam ranah ilmu itu nggak bisa dijelaskan. Ya kalau sudah diimani gitu ya berarti kan keimanan itu dibangun tanpa ilmu ketika diksi firman di dalam Yohanes 1 pasal 1 itu dinisbahkan kepada Yesus. Itu iman yang dia tidak dibangun dari keilmuan. Gimana menurut kalian? Monggo tolong dikomentari. Ya kalau misalkan sebuah iman sendiri kan gini kan, kalau kita bahas secara akademis, iman itu kan sifatnya doktrin ya, dogma gitu. Oke. Nah, bahkan saya sendiri orang yang nggak pernah mau namanya mendiskreditkan istilah dogma atau doktrin ya. Doktrin ketika sudah dipraktikkan menjadi dogma gitu, diaplikasikan menjadi derajat sama gitu loh. Nah, ada yang lebih rendah dari doktrin dogma, walaupun dalam ranah logika doktrin dan dogma itu bisa dibilang apa ya, rendah lah gitu loh ininya, nggak bisa disebut sebagai standar kebenaran, yang ada pembenaran gitu kalau doktrin dogma ini. Nah, cuma ada yang lebih rendah lagi Gus dari itu dalam kerangka filsafat, yaitu apa namanya aksioma. Nah, bedanya apa antara doktrin atau dogma dengan aksioma? Nah, bedanya di sini. Doktrin itu memang dengan aksioma sama-sama tidak boleh diuji untuk membuktikan itu benar, tapi doktrin itu punya dasar. Sedangkan aksioma itu tidak memiliki dasar tapi harus dianggap itu benar, tidak boleh diuji. Kalau doktrin itu masih ada dasarnya. Contoh dasarnya misalkan ayatiyah ya, atau kitab yang dianggap suci itu masih bisa. Tapi kalau sudah bicara doktrin ya tanpa ilmu tadi, itu namanya aksioma, bukan doktrin. Dan itu jatuhnya postulat alias anggapan awal. Maka jadinya apa ya, ketika asumsi dan asumsi bukan lagi dia memiliki doktrin yang menjadi dogma, tapi jadinya aksioma Gus, lebih rendah lagi Gus ketika demikian. Bagus penjelasannya ya. Tapi bagi aku yang kerangka akademisnya eksak mungkin agak beda ya. Jadi gini, aksioma itu adalah sebuah kebenaran yang absolut. Makanya aku itu tidak tertarik diskusi dengan siapapun kalau sudah kebenaran aksioma itu dia bantah. Ya mau gimana lagi kita ngomong. Misalkan gini, ini sudah jelas-jelas bebek dan bisa kita buktikan bebek. Itu bebek. Itu kebetulan kebenaran aksioma. Kebenaran yang sudah tidak bisa dikatakan tidak, itu memang bebek gitu. Tiba-tiba ada orang mengatakan, oh bukan, itu ayam. Ya sudah, kan akhirnya untuk apa juga diskusi kita lanjutkan. Makanya aku diskusi dengan siapapun langsung tidak selera kalau ada kebenaran aksioma itu sudah dia bantah, karena sudah nggak mungkin lagi diajak untuk diskusi. Aksioma dalam kerangka berpikir eksak, ini bukan filsafat ya, itu adalah sebuah kebenaran yang absolut. Jadi
dia beriman, dia tidak beriman, dia kafir, dia punya agama, dia Islam, dia Yahudi, dia apapun dia, 1+1 itu 2. Itu aksioma itu. Bukan 2 itu 1+1, 2 itu 4+2, enggak begitu kerangka berpikir eksak. Tapi dia dari sini, dari 1+1 2. Kalau nggak 2 mesti salah. Nah, itu menjadi aksiomatis. Makanya kalau kita di eksak itu ada kebenaran aksiomatik. Lah karena aku backgroundnya eksak bukan filsafat. Ya aku belajar filsafat cuma bagaimanapun juga lebih eksak gitu loh. Kebenaran aksiomatik itu kebenaran absolut yang sudah tidak bisa dibantah lagi. Seperti tadi kita bilang dafar. Dafar itu kebenaran absolut atau dia kebenaran aksiomatik, dia itu isim yang bukan personal. Jadi kalau mau mempertahankan dafar, firman itu Yesus, itu dia harus berbicara di dalam domain iman. Ya sudah, kamu imani saja. Tapi kalau kita bawa ke ranah diskusi ilmiah, itu nggak bisa dijelaskan. Bagaimana mungkin orang itu jelas-jelas word, kata-kata, firman, logos, kok tiba-tiba menjadi personal nongol. Dan itu harus Yesus. Kan itu sesuatu yang memang nggak kena. Itu Rizky, kalau pendekatan eksak seperti itu. Tapi mungkin kamu lebih cenderung ke filsafat, monggo silakan, nggak ada masalah gitu ya. Iya, sebenarnya nggak salah juga sih ketika Gus Bentik beranggapan demikian, karena dari diksi aksioma sendiri secara leksikografi itu adalah sebuah hal yang dianggap benar tanpa pembuktian, leksikografinya itu. Nah, ketika contoh misalkan api rasanya panas gitu kan tadi itu sah-sah saja gitu loh. Cuma memang kalau dalam filsafat logika ya, istilah untuk penyebutan kebenaran itu kan dibagi 2 secara garis besar. Ada kebenaran absolut khusus sendiri dia, dan juga ada namanya kebenaran relatif. Kebenaran relatif itu ya yang sifatnya masih teoritik gitu kan, alias masih bisa direvisi atau bisa dibantah gitu loh. Nah, ketika ada yang sifat kebenaran absolut, contoh misalnya api itu rasanya panas gitu, kita pegang, lo udah bilang enggak kok dingin kok. Nah, itu lah itu kan logikanya kayak gitu tuh kalau bicara 2 kebenaran tadi. Nah, ketika sebenarnya masih bisa sih yang disebut dengan teologi itu diperdebatkan, tapi paling bisa cuma di ranah konsep, Gus. Kalau mau memperdebatkan iman ya, iman di ranah konsepnya. Contohnya kenapa sih orang Islam itu bisa tahu nih karena begini atau orang Kristen kenapa sih bisa mengimani Trinitas, tapi hanya di ranah itu gitu loh. Ketika dia sudah memberikan penjelasan lalu mengkomparasi itu dengan yang lain, nah maka di situ yang menjadi file jadi gagal gitu, karena soalnya teologi itu dia nggak bisa dibandingkan. Kenapa saya bilang nggak bisa dibandingkan? Karena teologi sendiri dia akan memiliki metode dan mannernya itu khusus sendiri. Makanya ada yang bilang semua agama yang di muka bumi ini itu memiliki satu perspektif yang sama, yaitu objektif eksklusif. Istilahnya objektif eksklusif apa? Kebenaran hanya datang dari apa saya imani, keeksklusifan, keselamatan cuma ada dalam iman yang saya imani dan yang lain salah. Nah, itu semua pandangan seperti itu. Makanya waktu saya isi kuliah umum itu waktu di UIN Saizu Purwokerto, saya bilang gitu kan, kalau ada satu agama yang beneran toleransi, saya bilang secara akidah, dan bisa membenarkan agama lain murtad dari Islam, dan saya akan masuk tuh agama kalau ada. Nah, bukan berarti saya Islam nggak cinta dengan Islam, karena kenapa ya, memang nggak ada agama yang seperti itu. Jadi jangan samakan ketika ada orang ya dalam agama tertentu, penganutnya berinisiatif untuk melahirkan toleransi, lalu kamu klaim gitu kan agamamu toleran, gak kayak gitu caranya gitu. Karena agamamu bukan kamu yang buat masalahnya. Gini, kita kembali ke Yohanes ya. Ini menarik. Yeah. Kalau kita baca Yohanes 1 mulai ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-18, itu Yesus baru muncul di ayat yang ke-17. Secara tekstual nama Yesus itu munculnya di ayat yang ke-17. Itu pun karena dia dibutuhkan untuk dikomparasi dengan Musa.
Jadi tidak bisa dia digunakan untuk meneguhkan sebuah argumentasi bahwa firman itu yang Yesus. Tidak bisa. Tidak ada di sini. Kita sudah baca ya, nggak ada. Jadi makanya ketika Yohanes 1 pasal 1 di tangan teman-teman Tritunggal dan Oneness, itu menjadi beda. Yohanes 1 pasal 1 di tangan teman-teman Kristen Tauhid atau Unitarian. Berbeda. Artinya sebetulnya kita kalau bisa hidup bersama Philo, kita tanya langsung ke Philo. Philo, kamu nulis ini sebetulnya maksudnya gimana sih gitu? Apakah benar Yesus itu menurutmu itu Allah? Itu kan belum tentu juga toh. Artinya apa? Sebetulnya bukan filonya yang salah, tapi orang yang memahami tulisan filonya yang salah, karena memang dogma mereka membutuhkan Yesus itu harus jadi Allah, itu harga mati. Makanya bagi teman-teman Tritunggal, bagi teman-teman Oneness, firman itu dinisbahkan kepada Yesus. Meskipun tadi sudah kita buktikan, sudah dipaparkan dengan baik oleh Sueb, oleh Rizky, bahwa isim itu adalah kata benda yang tidak bisa menjadi personal. Tiba-tiba jadi personal kan. Kalau kita lihat lagi di Yohanes 1 ayat yang ke-14, kan ini terjadi kesalahan terjemahan oleh LAI. Dia terjemahkan firman itu telah menjadi manusia. Padahal kalau kita uji teks originalnya kan itu sak, bukan antropos. Jadi itu seharusnya firman itu telah menjadi daging gitu loh. Jadi kan coba buka Yohanes 1 pasal 14 itu kan bukan antropos itu. Tolong dibesarkan. Ya, Yohanes 1 pasal 14. Dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Kai hologos sarx egeneto kai eskinosen enhemin kai etea sameta tendoksan holto doksan hos monogenos para patros peleres haritos kai aletias. Ya, kan tidak antropos toh, sak dia. Jadi itu juga artinya sampai ke ayat 14 itu juga masih debatable. Tidak serta-merta Yesus. Tidak begitu sebetulnya kalau kita mendekati dengan tinjauan bahasa. Itu sak. Bagaimana bisa dinisbahkan ke Yesus? Jadi sebetulnya seperti yang saya bilang tadi, jangan-jangan ya maunya Philo itu sebetulnya nggak seperti yang dipahami teman-teman Kristen Tritunggal dan Oneness sekarang ini. Karena apa? Di tangan sesama Kristen sendiri, khususnya Kristen Tauhid yang saya banyak teman juga saksi Yehova, juga Mormon, nggak begitu gitu loh. Jadi kan kembali ke masalah penafsiran, artinya masih sangat layak untuk diperdebatkan apakah dafar yang dijelaskan Sueb tadi itu bisa dinisbahkan kepada sosok Yesus. Itu kan masih terbuka luas pintu diskusinya. Itu Rizky tolong ditanggapi dari sudut bahasa. Mungkin ngebahas dibahas sama lagi. Saya coba menala ya loh ketika bahwa Yesus itu firman jadi manusia, kan dalam dasar doktrin kan seperti bagus bahwa Yesus firman Tuhan yang menjadi. Nah, si firman itu sendiri adalah ya Yesus itu sendiri, dan banyak juga orang Kristen yang klaim itu. Tapi ya, jadi jeruk makan jeruk, kita pasti Gus Bentik yang apal nih. Kalau saya coba share itu di Yohanes saja. Bunyinya gini, segala firman yang telah kusampaikan, segala firman yang kau berikan kepada. Nah, itu Yohanes berapa? Yohanes 17 itu, Yohanes 17.
Bisa dibuka Yohanes 17 ya. Yohanes Nanti di situ 17. kan klaim Yesus menyatakan kan bahwa dia dapat firman dari Bapa, dan firman dari Bapa itu disampaikan oleh dia dan mereka murid-muridnya maksudnya. Nah, ketika andaikan Yesus diklaim firman itu adalah firman diri, maka kan lu jadinya firman firman gak cek gitu. Dari situ gitu. Coba Jeruk makan jeruk gitu. tolong dibacakan 17 ayat 8, Yohanes 17 ayat 8 supaya kita tahu jeruk makan jeruknya ini, karena Buka ya, itu 17 ayat 8. 78 pemirsa kita juga perlu tahu itu. Iya, Aneh. saya orang yang Ada ini Yohanes 17. yang belajar filsafat kan ketawa. Nah, Yohanes 17:8. Ayat 8. Buka langsung dari LAI. LAI boleh. Pahami gitu. Lanjut ya, langsung buka aja. LAI langsung. Yohanes 17. Ayat 8. Firman telah Tuhan kepadakan menerima firman. Intinya tak kasih kuliah di gratis puasa nih. 17. Apa itu bunyinya? Yohanes 17 ayat yang ke-8. 17, Yohanes 17. Ayat ke-8. Nah, sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang dari engkau, dan mereka percaya bahwa engkau yang telah mengutus aku. Oke, kita keluar nih dari ayat itu. Dari kan kita pakai tren nih. Seperti ini Injil Yohanes pasal 1 lah. Ke 1 dan ayat 14 lah gitu kan. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Lompat ke atasnya, firman itu telah menjadi manusia di antara kita sebagai putranya, putra tunggal, penuh kasih, karunia, dan kebenaran kan gitu. Yesus itu firman telah jadi manusia itu, si firman itu sendiri Yesus itu. Lalu di ayat dikatakan dan yang telah yang kau sampaikan telah ku sampaikan kepada mereka. Ini kan lucu jadinya, firman terima firman. Bingung saya memahaminya jadi. Ya, begitulah adanya. Makanya kalau teman-teman dari Kristen Tauhid itu mereka lebih enak menjelaskannya, tidak berbelit-belit, karena mereka tidak seperti Kristen saksi, Kristen Tritunggal ya, bahwa Yesus itu memang dipatok harga mati, dia harus jadi Allah. Di situ masalahnya. Jadi benar tadi ada firman, menerima firman. Nah, terus jeruk makan jeruk jadinya. Jadi nggak. Ini bang, sebenarnya gini, biar nggak miskonsepsi juga dengan filsafat. Sebenarnya gini bang Al, kenapa saya selalu menolak yang namanya filsafat itu di ketuhanan, enggak juga sih. Karena gini, era filsafat atau penalaran reasoning itu terbagi dua. Walaupun produknya dipakai Islam Timur, orang sering nyebut filsafat Timur. Saya selalu menyebut itu filsafat Yunani tapi sama aku. Karena kenapa? Filsafat is the real barat ya, Yunani. Itu Allah yang menggagas itu. Nah, dunia filsafat itu dibagi dua bang. Di tengah-tengah dari dua filsafat era itu, di tengahnya mysticism ya, mitos di situ. Karakter yang munculnya itu di antara eranya filsafat anti dan filsafat pro Tuhan, tengah-tengahnya mitos, zaman atau era mitos. Nah, orang menyebutnya prasokoratik dan pasca-sokoratik. Nah, kayak kalau kita bicara Marcus Aurelius, Thales, Simander, ketika penalaran sesuatu, kenapa lebih berkembang tes menjadi
karena sekolah hanya dia mikiran dia tadi disuntikkan Tuhanan. Jadi kalau pikiran dia ngomong itu makut saya tuh. Jadi ada para sofis yang ketika pikir ada filsafat di era sebelumnya Skolastik tadi ya, ada praskolastik, ada pasca-skolastik. Nah, contoh coraknya kalau filo yang eranya sekolah, makanya ngomonginnya itu erarki etologos eprostonteon kayak etologos ngomongin tentang Tuhan. Nah, tapi kalau kita bicara praskolastik yang sebelum Sokrates, dia akan murni bicara epistem di sini, bicara pemikiran di sini. Kayak contoh, bicara logika ya. Contoh ketika kita bicara stoikisme, mungkin ada yang pernah dengar stoikisme atau stoikisme atau filsafat teras. Itu kan sebenarnya kita sebagai orang beragama itu cara untuk jadi ikhlas sebenarnya. Tapi kalau orang beragama menjelaskan secara ikhlas, itu bagaimana cara metodenya? Ya akan menyerahkan dan menerima sesuatu kasih. Pakai unsur ketuhanan. Karena pakai corak tadi Skolastik, tapi pasca Skolastik yang yang sebelum, maka seperti Marcus Aurelius dan juga di Stoa, di majelis Stoa di Athena sekarang, bagaimana bisa menjadi ikhlas. Nah, caranya kamu harus membagi hidup kamu menjadi dua dimensi, satu dimensi internal, dua dimensi eksternal. Nah, kebanyakan hidup pemikiran salah. Kenapa? Menggantungkan hidupnya pada dimensi yang sedangkan dia dimensi eksternal itu di luar dari dikotomi kendali dirinya. Nah, maka benar itu yang sadar kehidupan di dalam dimensi yang internal. Jadi dimensi internal, kehendak kita, apa yang ingin kita lakukan, kerja yang ingin kan standar pekerjaan yang ingin kita buat atau karya kita hasilkan standarnya pengen seperti apa, itu kan masuk dalam dikotomi kita. Nah, ketika kita bersandar pada itu, maka kita bahagia. Nah, kan bisa untuk ya ikhlas tadi istrinya gitu kan kalau dalam umat beragama. Contohnya bahkan seorang Marcus Aurelius itu pernah membahas ya analoginya gini. Jika ada seorang pria buat lalu itu cinta kepada seorang wanita, ketika dia tidak mengerti stoikisme, maka dia akan sakit hati gitu. Apa? Hidupnya kepada dimensi eksternal, yaitu apa? Ketika wanita mengkehendaki menerima cinta dia, sedangkan wanita adalah dimensi eksternal bagi dia. Nah, coba dia mengerti stoikisme dan men-shift antara sandaran hidup di dimensi eksternal ke dimensi internal, dia cukup bahagia walaupun ditolak. Karena apa? Sebenarnya sudah pasti melakukan apa yang bukan. Nah, menjelaskannya belum gitu loh Bang Al. Kan magister Tuhanan tadi bedanya gitu. Kayak gitu. Ya kayak Origen itu udah pasca stik gitu. Pokoknya kalau yang di bawah Skolastik ada unsur Tuhanan. Makanya enggak juga ketika bilang itu kaitannya sama ketuhanan, biar mau di pemikiran kalau kita bicara pra-Sokrates. Makanya coba filsafat yang tua ya yang bangun belum Masehi ya, itu nggak ada yang ngomongin Tuhan. Nah, apa bisa jadi nah, saya pun bisa jelas Sokrates pas tengah-tengahnya ada area mitos di situ. Nah, orang nih yang percaya dewa, saya apa itu di zaman era mitos. Lalu datang ngedebatin orang-orang yang percaya mitologi tadi. Makanya ada memandang ada yang Sokrates itu ateis, ada yang bilang dia seorang teis. Ya, bagi orang yang tadi penganut mitologi. Gitu. Karena debat orang penganut mitos. Itu saya Bang Al. Tapi kalau setelah saya filmat saya tidak jadi liberal, nanti ya keluarnya statement Tuhan yang bikin manusia nanti. Masih pagi. Itulah buka majelis Stoa. Untuk Di asalnya itu pening ketika saya Untuk teman-teman semuanya, bil khusus untuk Mas Rizky, untuk Mas Sueb, dan untuk Bang Ali, untuk semuanya,
karena sinyal saya ini kacau banget ini ya. Maaf. Jadi saya mohon diri dulu dan semoga kita bisa ketemu lagi. Semoga semua sehat-sehat. Mohon maaf kalau ada salah kata, salah ucap. Semoga kita puasanya bisa sampai tuntas nanti di titik akhir. Terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.